Bab 288. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Kota vampir ke-13. Pon dan Regas sudah menjelajahi tempat ini. Jadi, mereka membuka mulut sebelum masuk. Begitu kita masuk ke sini, kita harus turun ke tebing setinggi 12 meter. Tidak ada bahaya saat turun, tapi ada risiko jatuh, karena dalam dan curam. Orang-orang dengan agility kurang dari 400 harus bergerak dengan hati-hati. Tidak ada lampu dan gelap. Jadi, kamu tidak akan bisa melihat apapun, selama sekitar 2 menit. Penglihatanmu tidak akan sempurna, setelah 2 menit berlalu. Kegelapan membatasi mobilitas kita. Jadi, akan sulit bagi kita, untuk mengerahkan 100% kekuatan kita. Jishuka dan Faker memiliki skill pasif mereka Hawk Eyes dan Assassin's Eyes. Vanner mengungkapkan keraguannya. Mengapa kita tidak bisa menyalakan obor, jika gelap? Mengapa kita mencoba untuk tetap dalam kegelapan? Apakah kita manusia gua? Para vampir memperhatikan api. Kamu akan diisolasi, segera setelah kamu menyalakan obor. Benar, aku pernah mendengar itu sebelumnya. Bodoh. Pon melanjutkan penjelasannya. Ada kota setengah ukuran Bairan di bawah tebing. Tingkat rata-rata familiar vampir yang berkeliaran di jalanan, jauh di bawah Giant Worm. Namun, kemampuan tempur bergantung pada keberadaan, jadi waspada. Familiar, di mana para vampir? Para vampir tertidur di gedung-gedung yang tersebar di seluruh kota. Begitu kita memasuki sebuah bangunan, mereka akan bangun. Tapi ada beberapa kasus langka, di antara mereka yang menyergap kita. Harem, bosnya pasti tidur di salah satu gedung. Itu tebakan yang masuk akal. Kita hanya bisa melewati bangunan untuk menemukan bos. Dalam prosesnya, kamu harus berhati-hati dengan para vampir True Blood. Kadang-kadang mereka muncul, dan mereka jauh lebih kuat daripada vampir biasa. Bagaimana? Sulit untuk membunuh mereka, bahkan jika Regas dan aku bergabung. Seorang bos lapangan. Tidak sekuat itu. Jika kita tidak memiliki Divine Power, kita tidak dapat melakukan banyak kerusakan. Namun, jika kita semua bergabung, kita seharusnya bisa dengan mudah mengalahkan mereka. Petik 2. Jishuka, Grid, Pon, Regas, Faker, dan Pigsword, damage dealer paling kuat, berkumpul bersama. Adalah penilaian Pon, jika mereka dapat mengerahkan kekuatan serangan, yang dapat dengan mudah merawat para vampir True Blood. Baik, segera setelah masuk, harap perhatikan kegelapan dan tebing, dan jangan membuat cahaya sebanyak mungkin. Vampir True Blood, cepat menanggapi itu. Ini seharusnya cukup. Ya. Grid melakukan pemeriksaan terakhir pada status party. Nama party, Ekspedisi Pavranium. Party Leader, Grid Pakmas Descendants. Level 296. Daftar anggota party. Pon, Spear Knight. Level 307. Regas Asura. Level 307. Pigsword, Hidden Sword. Level 306. Faker, Master of Swiftness. Level 305. Jishuka, Red Flame Archer. Level 305. Vanner, Benteng yang tidak tertembus. Level 302. Zetnos, Penyihir Badai. Tingkat 301. Huroi, Orator. Level 292. Metode distribusi barang, akuisisi pemimpin party. Berkat istirahat yang cukup, HP, mana, dan stamina semua orang penuh. Metode distribusi barang juga benar. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Ayo pergi. Grid tidak menunda lagi. Dia memasuki neraka semut. Anda telah memasuki kota bawah tanah vampir, 13. Pintu masuk Dungeon diblokir. Kontak dengan dunia luar akan diblokir. Anda tidak dapat melarikan diri dari Dungeon, sampai Anda mati atau membunuh bos Dungeon itu. Gelap. Itu adalah perasaan pertamanya, setelah masuk. Ada kegelapan pekat yang mendominasi seluruh area. Dia akan bingung, jika dia tidak mendengarkan Pon dan Regas sebelumnya. Itu seperti party yang berusaha beradaptasi dengan kegelapan. Kuaduduk. Apa? Mereka mendengar suara sayap mengepak, lalu ratusan cahaya merah kecil muncul dalam kegelapan. Itu kelelawar yang tak terhitung jumlahnya, yang berkelompok. Gila, apa ini? Aku tidak berpikir akan ada serangan, sampai kita menuruni tebing. Informasi yang salah bisa menjadi ancaman besar di medan perang. Semua orang bisa mengerti, mengapa Vanner mengutuk, ketika dia dengan cepat mengatur perisainya. Teteng. Perisai Grid, prototipe A. Itu adalah perisai yang didasarkan pada Divine Shield, dan menggabungkan defense dan magic resistance tinggi. Dia menggunakan besi hitam, yang relatif mudah diperoleh di antara mineral berperingkat tinggi. Kerugiannya adalah berat, tapi itu tidak sulit untuk Vanner, yang memiliki kekuatan tinggi yang tidak normal. Ratusan kelelawar menabrak perisai hitam raksasa, dan menyebarkan darah. Kuajik. Ada suara menyeramkan, ketika tengkorak kecil dihancurkan secara berturut-turut. Serangan muncul dari mulut Vanner. Dia bisa memblokir kelelawar yang terbang di depan. Tapi, dia digigit oleh kelelawar yang melarikan diri ke kiri dan kanan. Terkutuk. Memaksaku menggunakan skill sepagi ini. Penjaga baja.
Selama 3 menit, defense fisik akan meningkat 30% dan akan ada peningkatan 50% dalam resistensi terhadap penusukan dan pemotongan. Tatak, tak. Defense Vanner menjadi lebih kuat. Gigi kelelawar yang kecil namun tajam, tidak lagi mencapai daging Vanner. Jisuka dan Faker adalah yang pertama di party untuk beradaptasi dengan kegelapan dan mereka mulai mendukung Vanner. Dancing Arrow. Papat, papat. Itu adalah keterampilan yang terkait dengan multi-shot. Lusinan anak panah ditembakkan pada saat bersamaan dan diputar saat mereka menembus kelelawar. Itu mengubah orbitnya. Kelelawar ditabrak oleh panah yang terbang ke segala arah, dan jatuh dari tebing. Tindakan Faker juga luar biasa. Dia melemparkan 20 belati yang dilengkapi dengan Rune Blast, mengubah kelelawar menjadi abu. Pada saat sisa party disesuaikan dengan kegelapan, sebagian besar kelelawar sudah dihancurkan. Vanner duduk dan terengah-engah. Pan, sial, aku hampir mati, begitu aku masuk. Petik 2. Maafkan aku tidak berpikir polanya akan berubah. Monster di sebagian besar Dungeon memiliki posisi dan pola perilaku yang konstan. Mereka pikir akan sama di sini. Vanner tidak bisa lagi mengomel, setelah melihat permintaan maaf tulus Pon. Setelah itu, kelompok Grid menunggu sampai HP Vanner pulih. Vanner adalah satu-satunya tanker party, jadi statusnya penting. Mudah-mudah. Ya. Setelah Vanner pulih, kelompok mulai menuruni tebing. Sementara semua orang berjuang, Grid dan Zetnos bisa santai. Mereka bisa menggunakan sihir fly. Kedua orang itu bisa turun dengan nyaman. Taek. Kedua orang mendarat pertama di bawah tebing dan melihat sekeliling. Itu untuk mempersiapkan setiap musuh, sementara kelompok sedang menuruni tebing. Tidak mengherankan, ada 5 serigala besar bergegas di kejauhan. Mereka sangat besar. Ukuran mereka jauh lebih besar dari serigala biasa. Itu pada tingkat beruang. Tapi, Grid dan Zetnos tidak merasa takut. Failure plus 9 telah digunakan. Attack Power Failure plus 9 akan meningkat sebesar 20% di tempat gelap. Grid's Boots plus 8 telah digunakan. Defense plus 8 Grid's Boots akan meningkat 20% di tempat-tempat gelap. Grid percaya pada itemnya. Grid ada bersamaku. Zetnos percaya pada Grid. Serigala yang ingin memangsa 2 orang, dengan cepat menyadari kebodohan mereka. Menyalak. Anda telah mengalahkan serigala vampir. 490.800 XP telah didistribusikan. Anda telah mengalahkan serigala vampir. 487.210 XP telah didistribusikan. Kulit serigala vampir telah diperoleh. Vampire Wolf Leather. Kulit yang sangat kokoh. Jika itu bisa disamak dengan baik, itu akan menjadi bahan yang cocok untuk membuat armor. Berat, 15. XP itu cukup bagus, mengingat itu dibagikan oleh 9 orang. Memang, kota vampir adalah tempat yang bagus untuk naik level. Ada 3 penjahit di Guild Silver Knight kan. Grid juga bisa membuat armor kulit. Tapi, beberapa percobaan menunjukkan, jika kinerja jauh lebih buruk daripada ketika dia menggunakan mineral. Dari perspektif Grid, lebih menguntungkan untuk membuat hal-hal selain dari armor kulit. Kenapa kita tidak mendistribusikan berbagai materi di antara anggota guild, dan memberi mereka permintaan? Kita akan menjual barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, dan meningkatkan keuntungan guild. Akan ada hadiah terpisah untuk pembuatnya. Grid memberikan pendapatnya kepada orang-orang yang turun ke tebing. Jarang bagi Grid memiliki rencana seperti itu. Tidak, ini pertama kalinya, jadi teman-temannya yang terkesan menganggukkan kepala. Pon dan Regas terdiam sejenak, saat melihat pertumbuhan lebih lanjut Grid. Tapi kemudian, mereka menyatakan keprihatinan mereka. Ini aneh. Suasananya berbeda, dari ketika kami datang ke sini sebelumnya. Petik 2. Kelelawar dan serigala vampir tidak ada di sini sebelumnya. Jari-jari lingkungan familiar, jauh lebih luas dari sebelumnya. Pengalaman yang diberikan juga meningkat sebesar 10%. Regas sedang berbicara, ketika Pon tiba-tiba bertanya kepada Grid, tentang isi kuesnya. Kamu bilang energi aneh, datang dari kota vampir. Ya. Ini masalahnya. Energi aneh itu, tampaknya telah meningkatkan kesulitan kota vampir. Petik 2. Teguk. Pixwood gugup. Dia khawatir ekspedisi ini gagal. Namun, anggota Overgearet lainnya berterima kasih. Jika kesulitan sudah naik, ada kemungkinan manfaat yang lebih besar. Benar, kecepatan naik level akan cepat. Petik 2. Sulit bagi Pixwood yang tegang, untuk memahami pola pikir anggota Overgearet. Dia tertegun dan tersapu arus mereka. Mereka memanggil para familiar yang berkeliaran di jalanan, mengumpulkan XP dan barang-barang. Kemudian, mereka segera berdiri di depan sebuah bangunan tinggi bergaya gotik kuno. Ada sekitar 10 bangunan ini. Mereka harus mencari bangunan dengan cepat dan menyeluruh, untuk membunuh bos dan mengamankan Pavranium. Saat Grid mencoba membuka pintu besar bangunan itu, Tuan Kota ke-13, Vampire Earl Elphinstone telah muncul. Pengaruh jahat yang kuat membuat magic power-mu keruh. Semua jenis mantra dan skill tidak tersedia. Tatapan vampir akan menundukkan spesies yang lebih rendah. Tubuhmu mengalami penindasan yang kuat. Jendela notifikasi secara bersamaan muncul di depan party Grid. Sururuk. Asap hitam muncul di atas kepala Grid.
Pria tampan berambut pirang yang muncul dari asap itu, lebih tampan daripada perhiasan. Manusia berani memasuki kotaku, mengotori udara. Elphinstone punya cerita, itu sekitar sebulan yang lalu. Dia bangun setelah beberapa bulan tidur, hanya menemukan kotanya rusak. Dia mendengar dari bawahannya, Jigs itu karena dua manusia gila. Manusia berani menyerbu kota vampir, hanya dengan mereka berdua. Itu konyol dan tercela. Elphinstone yang marah tidak bisa tidur dengan baik, selama 2 bulan terakhir. Dia sangat marah, sehingga dia tidak bisa tidur nyenyak. Hari ini, dia hanya tidur 18 jam dan pergi jalan-jalan. Namun, dia menemukan beberapa manusia. Itu adalah kesempatan bagus untuk menghilangkan amarahnya. Mati, supaya aku bisa tidur. Elphinstone mengarahkan skill terkuatnya, pada pria yang tampaknya paling kuat di antara manusia. Transfusi darah ekstrim. Itu adalah serangan yang mengerikan dan skill pemulihan yang memulihkan HP-nya dengan mengambil sejumlah besar HP target. Kerugiannya adalah, dia hanya bisa menggunakannya sekali sehari. Tapi, itu cocok untuk menakuti makhluk-makhluk sepele ini. Uhahaha. Laki-laki manusia tertutupi oleh tirai darah. Dia pasti akan mati. Elphinstone yakin akan hal itu. Kukukuk, aku akan kembali sesaat lagi. Aku akan membunuh orang lain, dan kemudian satu lagi setelah itu. Ini akan diulangi lagi dan lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu rasa ketakutan yang luar biasa. Suruk. Elphinstone berubah menjadi asap dan menghilang. Pada saat yang sama, tirai darah diangkat. Grid muncul hidup-hidup darinya. Apa-apaan ini? Pasif perkasa dengan waktu cooldown 24 jam, telah hilang. Tapi, dia hidup. Grid dan Elphinstone, keduanya saling menatap.